Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahdawiyah Channel, di Kata Perempuan, podcast yang menjadi wadah bagi perempuan berbagi cerita, pengalaman serta pandangan. Kata Perempuan, berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Wow. Mudah-mudahan sekali lagi bukan sekadar tagline ya. Mudah-mudahan channel kita memberikan inspirasi, juga edukasi ya untuk kita semua untuk menjadi lebih baik. Sip. Kali ini kalau kita kemarin udah bahas tentang gizi ya. Kali ini juga tetap edukatif, tapi mudah-mudahan juga entertaining ya, gak ngebosenin. Hari ini kita mau bahas, sebetulnya udah lama bahas ini, karena sempat rame ya, dan tapi kayaknya sampai sekarang juga tetap rame. Kita mau bahas tentang sesuatu yang heboh di dunia sekarang ya, yaitu tentang LGBT. Nah, kita mau, kenapa Mahdawiyah perlu ngebahas ini? Karena semakin mengkhawatirkan gitu ya. Karena Indonesia ternyata, fun fact, Indonesia adalah pengidap orang yang LGBT terbesar kelima ya. Jadi Indonesia itu LGBT-nya kelima, dan Jawa Barat itu nomor 1 di Indonesia. Kemudian Bogor adalah nomor 1 di Jawa Barat. Wah, mengerikan kan? Semakin besar dan besar komunitas ini. Nah, kita perlu tahu apakah ini penyimpangan, penyakit, atau kita perlu berdampingan, atau sikap seperti apa yang kita harus kita lakukan gitu di tengah masyarakat yang sekarang semakin banyak LGBT ya. Apakah kita juga perlu khawatir generasi kita mendatang juga terkena atau gimana? Oke. Untuk bahas itu kita perlu satu narasumber, dan ini udah diincar dari lama. Akhirnya bisa hadir, alhamdulillah. Makasih banyak Kak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke. Dimaafin ya baru bisa. Gak apa-apa, kita mah setia menunggu. Karena kita pikir kakak tuh paling tepat untuk bahas ini, karena kan background pendidikannya psikiater ya. Psikiater ya. Nah, kan kalau kita bahas, oh iya, kenalin diri dulu dong, nama lengkap. Suka manggil nama-nama. Gak usah lah. Jangan ditulis unknown. Nanti ditulis saja Dr. Syarifah Husna SPKJ sudah. Oh gitu, kirain tak tulisin sebut saja Mawar gitu. Gak ya. Kak, nah kita kan kenapa kakak tepat kan? Karena kan background pendidikan adalah psikiater ya. Psikiater. Nah, sebelum kita bahas tentang semrawatnya LGBT, ya, sekarang ada istilah baru Kak. Namanya LGBTQ++. Apa QQ++? Ada QQ-nya, ada kayak kartu. Apalah. Iya. Ada apa maksudnya yang terbaru itu? Ya sebenarnya aku tidak terlalu mengikuti yang terbaru itu ya, karena pada dasarnya LGBT A, B, B, C, C ya sama, seperti itu. Sejenis ya? Iya, sedefinisi lah sebenarnya. Aku pernah kemarin tuh sempat dengar tapi selewat. Jadi plus itu jadi ada orang yang masih bingung menentukan diri dia itu apa. Ada yang sekarang non-biner, ada yang merasa dirinya tidak punya jenis kelamin. Jadi ya mereka meng-create sendiri aja. Ya mungkin nanti 20 tahun lagi ada lagi yang ABCD sampai Z, Allahu a'lam. Sekarang ini itu kan yang ada di frame itu kan orang-orang Amerika ya. Kalau orang Indonesia kan nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan yang mana tertutup budaya sih ya, karena ya terkungkung budaya tadi. Tapi kalau yang di Indonesia kan lebih jelasnya cuman kayak gay, lesbian, segala transgender ya. Belum ada tuh non-binary atau misalnya yang yang mereka nggak tahu diri dia itu jenis apa gitu ya. Kalau di Amerika ya ada lagi, kalau di Amerika tuh sampai diri dia merasa diri dia itu orang kulit hitam. Aneh. Ada yang merasa diri dia kucing. Iya, ya kan? Jadi ketika ditanya how are you, jawabannya miau. Nah, kan ini aneh Kak. Ini secara kejiwaan tuh kayak gimana Kak? Apakah ini tuh penyakit kah? Atau apa? Sebelum masuk ke LGBT mungkin kita perlu bahas secara luas dulu ya. LGBT itu sebenarnya bukan suatu diagnosa, itu hanya sebutan lesbian, gay, bisexual, and transgender. Pada garis besarnya itu dibagi dua, orientasi seksual sama identitas gender.
orientasi seksual itu adalah kecenderungan kita terkait senang sama lawan jenis atau sesama jenis. Nah, itu kategorinya masuk ke lesbian, gay, bisexual. Tapi kalau identitas gender itu transgender. Nah, makanya LGBT itu bukan satu kesatuan sebenarnya. Harusnya LGB dipisah, ya? sendiri, T sendiri gitu ya. Cuma intinya satu kaum lah seperti itu. Nah, dulu lama banget tahun 1970-an apa 60-an itu namanya homoseksual. Homoseksual tok gitu ya namanya, tidak ada LGBT-an. Nah, terus tahun 90-an itu American Psychiatrist Association sama WHO itu sudah mulai menghapus homoseksual ini dari yang tadinya gangguan menjadi bukan gangguan. Iya. Nah, karena bagi mereka ini itu bukan pilihan, ini itu ya sudah terjadi begitu saja, seperti itu. Tetapi alhamdulillahnya negara kita, psikiater-psikiater di Indonesia, kita ini masih ya kalau secara diagnosa mau nggak mau kita kan merujuk ke kiblat ke sana gitu ya. Tetapi kalau secara pengertian, definisi dan lain-lain, bagi kita ini masih tidak bisa kita anggap bukan penyimpangan, gitu. Tetapi kalau sebagai diagnosa ya mau nggak mau kita harus ikut ke sana. Tetapi untuk mendefinisikan apakah ini masih penyimpangan atau tidak, mostly in Indonesia masih. Nyebutnya masih penyimpangan ya? Masih penyimpangan. Iya, kalau nggak salah tuh tahun 1990 ya. 90-an. Dihapus bahwa ini bukanlah penyakit ya. Bukan penyimpangan lagi gitu. Seperti apa itu. yang melatar belakangi mereka menyebut ini bukan penyimpangan gitu? Yang pertama tadi itu karena dianggap ini bukan pilihan. Tiba-tiba kita gitu tidak memilih ingin menjadi lesbian atau gay atau sejenisnya, tetapi ya sudah dia sudah terbentuk seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari teori penyebab itu kan dia tidak tunggal ya faktornya, itu multifaktorial. Bisa dari biologis, bisa dari psikologis, bisa dari sosial yang menyebabkan si individu ini jatuh ke kondisi orientasi seksual ataupun identitas gender. Nah, jadi bagi mereka, bagi APA dan WHO ini yaitu bukan suatu penyakit atau gangguan. Jadi manusia ini disamaratakan, punya hak untuk mengaku apapun itu, merasakan apapun itu, seperti itu. Tapi kita boleh kan nggak setuju dengan itu kan? Ya boleh-boleh aja. Toh awalnya dianggap gangguan kok semakin lama dilihat apa segala macam. Ya dengan segala pertimbangan mereka dihapuslah yang tadinya gangguan menjadi bukan gangguan. Tapi ini keputusan ini bulat kan, kalau misalnya bulat. PBB itu kan terdiri dari negara-negara gitu, mereka berkonsensi gitu. Iya, bulat. Terus ternyata mereka mendukung bahwa ini adalah bukan penyimpangan gitu ya. Bulat. Tetapi lagi-lagi ada aja perhimpunan dokter psikiatri di negara tertentu yang sebenarnya tidak setuju, tapi ya kita adanya di bawah aturan gitu. Mau nggak mau ya, gitu. Ya, kita ini makanya kalau dibahas, kalau kita bicara tentang diagnosis ya udah kita harus merujuk ke kode itu. Tetapi kalau dibahas secara di luar itu ya sebagian psikiatri di dunia juga masih menganggap itu penyimpangan kok. Ini tuh kan masalah ini tuh sudah beribu-ribu tahun yang lalu ya, dari zaman Nabi Lut ya. Gitu deh. Iya. Nah, tapi terus ada, ini kan berarti dia bergenerasi kan? Betul. Ya kan? Penyebab awalnya tuh apa? Ya kita nggak tahu cerita dengan yang lama. Minimal yang di sekitaran kita, penyebab utamanya itu apa? Penyebab untuk disorientasi seksual itu multifaktorial ya. Kita tidak bisa bilang karena ini anak ini pasti LGBT, karena ini nanti kedepannya dia pasti lesbian, itu nggak bisa. Tetapi yang tadi aku sudah sebutkan, biologis berpengaruh, psikologis dan sosial. Kalau kita mau bahas singkat aja ya, karena kalau bahas sesuai literatur nanti jatuhnya kuliah. Jadi kelas Mahdawi ya. Iya, harus ada SKS nanti ya kan. Bayar yang nonton. Jadi kalau biologis itu sendiri ini diduga ya, hypothetical ya, hipotesis. Ada pengaruh beberapa genetik dan hormon, genetik dan hormon selama kehamilan yang bisa mempengaruhi hormon-hormon sistem saraf di anak tersebut. Itu juga masih sampai sekarang masih diteliti. Ini secara biologis? Secara biologis. Nah, secara psikologis lebih besar pengaruhnya. Nah, apa aja sih yang bisa secara psikologis mempengaruhi itu? Yang pertama, pola asuh. Ya, pola asuh
kemudian trauma masa kecil, contohnya pelecehan seksual di masa kecil. Kita tidak bisa sepele sama pelecehan seksual di masa kecil, terus pola asuh. Nah, pola asuhnya seperti apa? Pola asuh yang sekali lagi ya, di sini aku tidak berkuliah tentang pola asuh, ini hanya hipotesa aja. Pola asuh yang berat penolakan. Pola asuh dengan apapun diabaikan. Penolakan, pengabaian itu bisa cenderung membuat si individu ini ke depannya dia menjadi lemah secara identitas. Kita nggak bahas LGBT dulu, identitas dulu. Terus yang terlalu berlebihan dikritik. Terlalu berlebihan dikritik atau terlalu berlebihan sebaliknya. Disayang banget, dimanjakan. Aku-akukan lah ibaratnya ya. Kritik lawannya apa? Nah gitu. Nah validasi ya, sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya. Nah, yang disarankan itu adalah pola asuh yang seimbang, baik itu dari ayah maupun dari ibu. Terus satu lagi, ini penelitian konsensus 2024 apa 2025 ya. Indonesia itu 21% pola asuhnya fatherless. Sebetulnya fatherless itu nggak mesti selalu nggak ada bapaknya kan? Tidak. Nah, fatherless itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah figur. Kalau meninggal jelas tidak ada ayah lagi. Tetapi ada paman, ada kakek, ada siapa, walaupun mungkin bukan saudara-saudara, tetapi bisa jadi figur ayah. Oh bisa begitu? Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, yang penting dia punya figur. Kenapa? Karena anak ini di fase-fase tertentu, di usia-usia tertentu, mereka akan adopt, mereka akan menginternalisasi, mereka akan menangkap sifat-sifat dari orang tua yang sejenis, yang nantinya akan menjadi identitas diri dia. Terus fatherless ini bukan hanya semata-mata tidak ada kehadiran si ayah. Ayahnya ada tapi abai. Ayahnya ada tapi sibuk sama kerja. Ya kita paham seorang ayah cari uang, cari nafkah. Tetapi butuh juga si anak ini untuk bermain atau bersama si ayah. Gitu ada afeksi, validasi dan lain-lain, afirmasi dari ayah. Terus ayahnya ada, tetapi ya dia tidak bisa menyerap ini orang seperti figur ayah bagi dia. Itu dampaknya luar biasa. Bukan hanya untuk LGBT, bukan. Untuk perkembangan di masa depan nanti. Nah, terus kalau kayak tadi, trauma masa kecil, contohnya pelecehan seksual. Itu banyak loh, mungkin di sekitar kita juga ada, tetapi ya tidak terungkap aja ya. Misalnya waktu kecil ditinggal sebentar, ada paman atau tetangga yang sejenis misalnya ya. Ini maaf agak vulgar mungkin ya, karena pembahasannya juga vulgar gitu. Mungkin tidak dilakukan hubungan, tetapi disentuh atau di apa. Awalnya anak ini mungkin tidak nyaman, toh orang tuanya tidak pernah melakukan seperti itu sama dia. Tapi lama-lama ada rasa kenyamanan. Terus, nah nanti setelah udah besar tidak sama yang melakukan itu, misalnya tadinya tetangga lah anggap ya. Atau sama teman sekolah atau sampai karena besar. Dia merasa itu hal wajar jadi mungkin yang gitu ya? Tadinya tidak wajar, bukan wajar, tidak nyaman. Anak umur segitu kan nggak paham wajar tidak wajar ya. Yang tadinya dia tidak nyaman, lama-lama nyaman. Iya dong, memang ada kan rasa-rasa nyaman itu pastinya. Udah itu juga salah satu faktor yang membuat dia ternyata nyaman. Ya udah berlanjut sampai besar. Baik itu laki-laki maupun perempuan tidak menganggap itu salah pada akhirnya. Sama kayak fatherless ini. Yang fatherless ini dia tidak punya sosok, tidak punya sosok ayah, dia tidak tahu sebenarnya sosok ayah itu seperti apa sih, kok aku tidak pernah merasakan ya, yang aku rasakan ya sosok ibu, gitu. Nah, dia kan tidak bisa menginternalisasi seperti apa sosok ayah. Ayah itu harusnya melindungi A, B, C, D misalnya, nggak dia dapet tuh. Nah, udahlah dia keluar, kuliah, sekolah, dan lain-lain, tiba-tiba dia merasakan kenyamanan sama yang laki-laki atau perempuan yang sejenis lah gitu. Oh ini rasanya ternyata dilindungi di ini di itu. Udah nyaman. Mungkin awalnya nyaman sebatas seneng nih ada teman yang melindungi. Lama-lama ya berubah. Namanya perasaan kan bisa berubah. Seperti itu. Jadi peran father ini, peran ayah itu penting sekali. Tidak hanya untuk LGBT, tidak hanya untuk masalah orientasi seksual atau identitas gender. Gimana kalau misalnya seorang ibu nih single fighter dia ya,
Bisa nggak dia juga berperan sebagai ayah? Maksudnya dia berperannya seperti selayaknya ayah Oke. juga, bisa nggak? Kalau berperan sebagai ayah tidak bisa. Yang Nggak namanya bisa manusia tergantikan. itu perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Iya, dia berperan sebagai pemberi nafkah, berperan sebagai yang masak di rumah, yang ngurus segala macam bisa. Tetapi alangkah baiknya, ya nggak ada yang mau jadi single parents ya, nggak ada. Alangkah baiknya ada sosok laki-laki lainnya. Fungsinya apa? Ya itu tadi, dia butuh melihat, oh laki-laki itu, sosok laki-laki itu tuh seperti ini. Gitu loh, karena kan yang namanya adaptasi, mirroring, idealisasi dari orang tua itu ini ya, X ya, silang jenis kelaminnya. Laki-laki dia akan deket sama ibu. Anak laki-laki dia akan deket sama ibu. Nah, tetapi dia di usia tertentu 1-3, 3-6 tahun, dia akan mirror, dia akan mengadaptasi sifat-sifat dari ayah. Kalau tidak ada yang dia adaptasi, tidak ada sosok ayah tersebut, ya dia tidak ada yang bisa dia internalisasi. Memungkinkan nggak ya kalau misalnya ya sosok ibu, hanya ada sosok ibu, misal anak laki-laki ya, tiba-tiba dia karena tidak ada sosok ayah yang misalnya ayah itu kan jantan gitu ya, tiba-tiba jadi dia lebih kemayu karena lebih sosok ibu yang dia lihat. Bisa nggak? Bisa. Karena dia akhirnya hanya menginternalisasi atau bahasanya mengadopsi lah ya. Dia hanya mengadopsi yang dia lihat aja ibunya, ya ibunya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Ya laki-laki lembut juga kan tidak salah, tetapi dia tidak mengadopsi sisi role model dari maskulin, ya kan? ya mengadopsi maskulinnya itu gitu. Walaupun 3 faktor tadi ya, psikologi, biologi, sosial, itu tidak semena-mena akan menjadikan seseorang LGBT, tidak. Tetapi dibaliknya iya, LGBT bisa saja terjadi karena ini. Tetapi orang-orang yang mengalami pola asuh pengabaian, tidak ada figur ayah apa segala macam, bukan berarti pasti LGBT, bukan berarti. Itu menjadi salah satu pemicu aja. Makanya dibilang kan hipotesa seperti itu. Tapi itu juga pembelajaran buat orang-orang di luar sana mungkin yang sekarang nih merasa sosok ayahnya tuh nggak ada ya. Maksudnya dia misalnya istri ya, dia melihat suaminya kok kayaknya kurang berperan nih dalam pendidikan anak. Mungkin itu sebagai warning juga ya. Betul. Atau misalnya sebagai ibu yang single gitu juga memikirkan bagaimana tetap ada sosok pengganti, mungkin nggak mesti selalu ada suami kali ya. Enggak, bisa paman dari bisa, tadi kan? kakek misalnya. Jadi, itu bisa. Ya ini untuk meningkatkan awareness kita lah, kesadaran bahwa ini penting gitu ya. Nah tadi itu dari sisi psikologis ya kan. Nah kalau biologis, nah ini kan tadi ada kelainan genetik ya, misalnya kayak jumlah kromosomnya itu dia laki-laki tapi ternyata lebih banyak perempuannya ya kan. Ya kan? Jadi akhirnya dia lebih kemayu nih. Seperti kayak misalnya Allahyarham sebut nama, misalnya Dorce Gamalama waktu itu kan dia diperiksa dokter itu katanya dia lebih banyak hormon perempuannya. Nah makanya diperbolehkan untuk berganti. Nah tadi kan kita bahas dari sisi psikologis. Ya. Nah yang menarik ini adalah sisi biologis tuh, yang kita nggak bisa tadi genetik ya, kita nggak bisa nolak nih. Ada orang yang dia tampilannya perempuan, ternyata lebih banyak sisi laki-lakinya, ya kan? Contohnya misalnya ada artis dulu tuh Allahyarham Dorce Gamalama tuh. Dia itu kan dia merasa diri dia itu lebih banyak perempuannya, dan diperiksa secara kedokteran medis katanya juga dia memang lebih banyak perempuannya, makanya dioperasi akhirnya jadi transgender tadi kan, berubah gender. Ada jadi lagi Dorce memang dioperasi ya? Dia dioperasi dan dia merasa dia memang sudah perempuan, meninggal dalam keadaan perempuan. Ada lagi yang hermaprodit yang kelaminnya dua. Nah ini kan kelainan ya, maksudnya betul. Dan dia tidak meminta diri dia untuk seperti itu ya. Kayak misalnya dulu tuh ada atlet April itu loh, atlet poli siapa. Dia sekarang sudah jadi laki-laki. Tadinya perempuan. Dan memang tampilannya dia walaupun perempuan lebih laki. Nah ternyata setelah dicek itu dia adik kakak dan dua-duanya begitu. Sekarang dia jadi laki-laki seutuhnya. Dua-duanya. Ya, jadi dia harus memilih kelaminnya. Ada 2 kelaminnya. Nah itu kan secara biologis ya, dan memang
wajar tidak dianggap Ada sebagai penyimpangan ya? beberapa kasus, kalau biologis kan ya memang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita hindari, walaupun selama kehamilan itu sangat penting untuk dijaga. Bisa aja faktor-faktor saat kehamilan itu mempengaruhi pembentukan sel reproduksi, pembentukan hormon-hormon reproduksi yang tadinya seimbang jadi dominan, bisa saja. Tetapi kalau yang sudah lahir dengan seperti itu, ya kita tidak bisa kita tidak bisa menyalahkan si individu ini seperti itu. Cuma begitu dia lahir, contohlah dengan hermaprodit ya, dengan dua kelamin, bukan berarti dia akan menjadi LGBT. Ya, Bukan. nah itu bisa dikategorikan LGBT enggak ya, makanya cocok Iya. tadi menurut kakak tadi. Iya itu Harusnya makanya, dipisah ya, iya transgender makanya ada faktor psikologisnya, faktor sosialnya seperti itu. Misalnya nih ada anak yang lahir dengan bukan hermaprodit ya, satu kelamin, tetapi dia mungkin hormon hormon laki-lakinya rendah. Dia laki-laki nih anak. Hormon laki-lakinya dia rendah, hormon perempuannya dia lebih dominan. Jatuhnya apa? Ya mungkin dari segi wajah dia agak cantik, atau dari segi Badan tutur gemulai. kata, badan gemulai, lembut apa segala macam. Oke aja, tapi bukan berarti ini anak akan menjadi penyimpangan ke depannya. Nah, tetapi sudahlah dia seperti itu, ditambah secara psikologis dihajar, secara sosial dihajar, tidak menutup kemungkinan menjadi penyimpangan ke depannya. Jadi memang masih ini ya, hipotesis itu kita tidak bisa bilang, oh iya ini karena hormonnya rendah. Ada kok beberapa kasus dia kemayu, gemulai, memang hormon perempuan yang tinggi, Masya Allah sampai sekarang dia menikah, punya anak hetero, tidak sejenis. Ada aja gitu. Jadi kalaupun misalnya istilah sekarang tuh ngondek itu belum tentu dia dia LGBT belum ya. tentu. Banyak ya orang kayak, aduh kok perempuan banget ya. Itu kan hanya luar, kita mah cenderung ngelihat apa yang terlihat aja. Tidak pernah berpikir di dalamnya seperti apa. Tapi memang kalau mau digarisbawahi, biologi kita tidak bisa terlalu otak-atik ya. Kita tidak bisa terlalu mengendalikan gitu ya. Mungkin dari segi psikologis dan sosial, kan tadi Kak Khadijah sempat bilang gimana ini ke depannya anak-anak kita gitu kan, generasi-generasi ke depannya, ya mungkin bisa dimulai dari pola asuh. Pola asuh ya bagi kita yang sudah jadi ibu atau akan menjadi ibu, akan berkeluarga, penting sekali memperhatikan beberapa hal di dalam pola asuh. Ini secara general, tidak hanya untuk LGBT ya. Anak itu penting sekali untuk kita siapkan self-efficacy, self-esteem yang baik ya, self-concept yang baik. Si anak, supaya anaknya itu ke depannya dia tahu konsep diri dia tahu dia itu berharga, harga dirinya itu bagus gitu. Walaupun bukan berarti harus membuat harga diri anak selalu tinggi, tidak boleh juga seperti itu. Jadi ada beberapa contohnya seperti secure attachment ya, dari usia 0, dari usia di awal lahir, kita berusaha untuk membuat si anak ini nyaman. Karena dia begitu lahir ke dunia ini semua asing bagi dia, makanya cuma bisa oe-oe doang. Cuma bisa nangis, lapar nangis, pempes nangis, apapun itu dia nangis. Nah disitulah peran orang tua, tidak hanya ibu ya, walaupun setahun pertama itu memang mutlak ibu. Ya otomatis sih sang suami atau ayah ini ikut mendampingi gitu. Itu sebisa mungkin kita membuat si anak ini nyaman. Yang kemudian bagaimana cara membuat nyaman? Ya udah sesimpel yang nangis direspon. Jadi dikasih respon secara emosional gitu. Terus bertambahnya usia, kita kasih kepercayaan. Karena ada beberapa fase tuh. Nanti ada fase secure, fase attachment yang tadi, ada fase inisiatif, ada fase otonomi, banyaklah fase-fase perkembangan anak yang membuat anak akhirnya nantinya itu dia belajar mandiri pelan-pelan, bukan dipaksa untuk mandiri. Kasih anak kasih anak kebebasan untuk memilih, untuk eksplorasi, sehingga dia tahu nantinya, oh dia ternyata sukanya nasi goreng, oh ternyata dia sukanya warna pink gitu. Sesimpel itu identitas, tetapi sepenting itu di masa depan. Dan juga belajar bertanggung jawab juga kali ya? Iya, jadi tidak perlu anak kecil itu diajar, ayo harus mandiri, ayo ini, ayo itu. Pelan-pelan dia akan mandiri pada akhirnya.
Ini kan ada tuh Kak, sistem pendidikan yang diajarkan dalam Islam tuh yang 3 fase itu kan. Apa Yang tuh? masa kecil dari umur berapa ya? 1 kalau 1 nggak sampai 7 sampai ya. ya, 1 Anak sampai adalah 7. raja Iya, itu ya. iya, 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 betul, Masanya kita betul. kasih afeksi, Iya, betul. physical Nah, touch iya, mungkin betul. ya kan. 1 sampai 7 atau 0 sampai 6 ya. Itu tuh sesimpel kita penuhi aja secara emosional. Gitu. Secara fisik juga ya yang dipeluk segala macam. Tetapi secara emosional. Punish dan reward seimbang. Kalau di umur itu boleh ada punishment? Boleh punish and reward boleh, tetapi mulai dari di atas 2 tahun lah. Tapi punishment dan rewardnya ini apa? Bukan berarti dihukum yang Iya, yang gimana-gimana. kayak apa? Enggak, sekedar mungkin yang biasanya dia minta es krim dikasih ini nggak Nah, boleh ya. es krim. Supaya dia tahu yang dia lakukan ini ternyata nggak betul. Kalau kasih punishment ala Neni 911 boleh nggak? Gimana Anak tuh? dikasih ini apa? Dia nakal luar biasa ceritanya. Jadi dia dikasih di garis di pojokan, dilingkarin. Ini tanda anak ini misalnya nakal gitu ya. Oh enggak sih. Kayak gitu dia. Dia akan kedepannya nanti takutnya ya khawatirnya dia akan mencap dirinya nakal. Oh gitu ya. Oke. Sehingga oh boleh tuh nakal nggak masalah. Gitu. Ya tadi usia Intinya awal. tuh seimbang. Apalagi antara ibu dan ayah tuh penting. Walaupun ayah yang sibuk bekerja ya mungkin tidak akan 50-50 sama ibu ya. Tetapi at least adalah peran dari ayah. Puji si anak ini, afirmasi, validasi, apa segala macam. Kita paham terkadang seorang ayah itu udah pulang kerja capek, diajak main. Karena namanya anak di bawah 6 tahun itu kalau nggak bandel ya nggak pintar ibaratnya. Pasti kesel, ya Allah baru pulang kerja udah di ini. Iya, Ya godaannya tapi banyak. ya udah yang namanya anak-anak ya pasti begitu gitu. Kalau Kak physical touch ayah ke anak perempuan atau anak laki-laki dengan ibunya, batasannya apa? Ada nggak? Kan kalau kita lihat ya di TV-TV itu sekarang kok maaf misalnya anak bapak gitu ya, dia mencium anaknya walaupun kecil gitu di bibirnya gitu. Oke. Itu boleh nggak sih? Sampai Sebenarnya usia boleh. berapa? Sebenarnya boleh, tetapi tetap harus selalu dikasih pengertian. Misalnya hanya boleh mama sama papa, tidak boleh orang lain gitu. Tetapi di usia tertentu itu harus di-cut. Biasa berapa? Beda jenis itu harus di-cut. Dari usia berapa ya? 5, 6, 7 tahun boleh. Soalnya kan juga ada yang penyimpangan nih, ya kan? Sekarang itu kalau kata orangnya macan gak kira makan anaknya. Manusia ada. Oh itu betul banyak. Ya kan? Maksudnya kayak perlu ada batasan kan, physical touch-nya apa bapak ke anak perempuan, anak laki-laki ke ibunya gitu. Itu Biar menghindari hal yang seperti itu. iya. Itu Pengaruh memang nggak sih itu? pengaruh, bisa berpengaruh. Makanya setiap kita misalnya ini mereka cium anaknya gitu, selalu harus dikasih pengertian bahwasanya tidak boleh orang lain, hanya boleh orang tuanya. Nah, di usia tertentu kan di usia misalnya 2-3 tahun juga belum bisa kita jelasin ya. Di usia-usia yang dia bisa menerima perkataan kita boleh lah dibilang sekarang udah nggak boleh lagi ya, kamu udah gede. Kan di usia tertentu juga disarankan tidur sendiri, tidur terpisah seperti itu. Gitu. Bahkan sebenarnya yang paling baik itu anak itu melihat ibu sama bapaknya yang lebih harmonis. Itu dia akan mengadopsi. Tapi tetap bilang ini kan ibu dan ayah, kamu sama orang nggak boleh apa segala macam. Dampak psikologis anak melihat orang tuanya yang bermesraan itu bagus untuk dia. Gitu bagus. Kita kan suka kebalik ya kadang-kadang orang-orang nih, orang-orang jadul kaku gitu kan. Iya. Gak mau menunjukkan harmonisnya, malah lagi cekcok nggak sadar Justru yang kelihatan. diperlihatkan. Itu Ya. bahaya nggak sih orang cekcok depan anak tuh kan bahaya. Iya, itu tidak baik untuk perkembangan psikologis dia, perkembangan hormon-hormon di otak dia juga itu tidak baik. Jadi ya kita orang tua kalau ya namanya juga manusia kesel-keselan ya, di depan anak tahan, nunggu anak tidur kayak. Oke. Itu tadi kan kita bahas secara umum. Iya. Nah balik lagi ke masalah LGBT nih LGBT Kak. ya. Sekarang ini LGBT itu menular nggak? Soalnya kan banyak orang tuh yang jadi LGBT, salah satunya itu dia adalah korban pelecehan Betul. masa kecilnya ya. Betul. Sekarang kan orang dulu tuh ya kalau misalnya apa jaga anak tuh anak perempuan. Sekarang enggak loh.
Anak laki-laki juga harus dijaga karena Lah banyak semua yang anak harus dijaga. Nah, tapi kan orang dulu nih suka ngomong, tenang aja kalau anak laki-laki aman, Hmm. ya kan? Anak perempuan nih, ini berharga nih, harus Oke, dijaga oke. bener-bener. Kan banyak begitu kan? Laki-laki juga Padahal berharga. ternyata laki-laki juga sekarang bisa jadi korban Iya, pelecehan iya. dengan laki-laki lagi, Iya, gitu betul, kan ya? betul. Nah, itu misalnya, apakah selalu setiap orang korban pelecehan itu akan Menjadi merubah identitas dia tidak, menjadi tidak, juga? tidak selamanya. Oh, Makanya ada faktor-faktor lain yang mungkin ya dia apesnya, dia sosialnya di perlakuan ada trauma masa kecil dia apes. Tetapi secara psikologis mungkin respon emosional dari ayahnya, dari ibunya, lingkungannya ya, dari lingkungan yang mendukung itu bisa, aman bisa ya. tidak harus. Kalau misalnya nih ya, orang tua nih nggak paham lah ilmu-ilmu itu, terus lingkungan juga membiarkan. Ilmu apa nih? Ya yang nggak misalnya, paham? ya itu tadi cara menangani anak korban pelecehan Oh, misalnya, oke. ya kan? Malah mungkin kan banyakan juga karena dia malu anaknya jadi korban pelecehan, malah disingkirkan dari masyarakat Oke, misalnya gitu ya. Tapi juga tidak disembuhkan secara medis gitu kan, tidak diajak ke psikolog atau apa. Bisa nggak dia memang jadi berubah gitu? Jadi orientasi seksualnya jadi berubah, bisa nggak? Bisa banget, bisa. Tapi kalau misalnya tetap normal bisa juga? Bisa juga. Nggak dikasih penyembuhan sama sekali? Bisa juga. Itu kan bukan hal yang pasti ya. Tetapi kalau kita berandai-andai, kita menganalisa dengan kondisi yang kakak tadi sebutkan, udahlah ada trauma masa kecil, plus psikologisnya juga dihajar, plus sosialnya juga dihajar, ditambah lagi dia diasingkan sama orang yang merasa dirinya benar, akhirnya dia dirangkul oleh orang-orang yang sejenis sama dia, ya selesai. Mungkin karena Balik ada lagi rangkulan ya? tadi apa? Kenyamanan. Iya. Mungkin ada rangkulan dari Rangkulan. komunitas Nah, ini yang ngeri juga ya? Ya saya nggak tahu ini benar atau tidak kan, komunitas ini kan mereka bergerak mencari massa apa segala macam. Ya mereka akan membuat sesama mereka itu nyaman. Contohnya nggak usah ngomong LGBT ya. Kita lagi terpuruk karena misalnya skripsi ini nggak selesai. Teman yang lain juga begitu. Terus kita saling sharing, kan nyaman tuh. Iya. Akhirnya support, akhirnya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Sesama mereka-mereka yang merasa dirinya gagal. Nah, sama mereka-mereka ini juga yang sudah seakan dibuang, seakan dikucilkan itu ditampung sama sesama mereka, nyaman. Iya. Inilah Balik yang lagi terbaik. kenyamanan. Makanya dari awal kita melahirkan anak di dunia ini, bikinlah anak itu nyaman sama kita. Sehingga dia tidak mencari sosok Kenyamanan ayah lain ya. atau sosok ibu di luar. Gitu. Kunci kenyamanan. Kenyamanan. Ya? Kenyamanan. Nah, kalau misal nih orang udah kadung nih, kadung jadi menyimpang begitu, bisa disembuhin nggak? Balik lagi ya, ini bukan gangguan dari sisi medis ya, ini bukan gangguan, tetapi ada istilah namanya gender dysphoria. Apa itu? Gender dysphoria itu adalah rasa tidak nyaman, khawatir, gelisah terhadap gendernya. Nah, pada pasien-pasien gender dysphoria, mereka itu biasanya ada kekhawatiran karena budaya kita kan nggak boleh, ini kan apalah segala macam. Akhirnya dia merasa dirinya tidak nyaman, dia butuh pertolongan. Dia akan mencari pertolongan. Nah, di awal itu mungkin pertolongannya itu bukan tentang identitas gender atau orientasi seksualnya, tetapi lebih ke yang nggak bisa tidur, cemas, gelisah, khawatir. Gimana kalau orang tua aku tahu, gimana kalau aku harus putus sama pacar misalnya gitu ya. Itu tuh awal keluhan-keluhan yang dia datang untuk mencari pertolongan. Tapi lama-lama kalau kita gali, kita eksplor lebih lanjut lagi, ada dua jenis pasien-pasien ya. Ada yang memiliki ego dystonik, ada ego sintonik. Sekilas saja, ego sintonik itu mereka tidak merasa diri mereka salah, tidak merasa diri mereka ini tidak nyaman, fine-fine aja. Mau di Indonesia nggak boleh, aku ngerasa aku tidak salah. Nah yang seperti ini kita tidak bisa apa-apain. Oh ya sudah, karena insight-nya tidak ada. Bagi mereka tidak salah, ya sudah gitu. Tapi bagi orang-orang yang punya ego dystonik, ketidaknyamanan, aku benar nggak sih, aku perasaan perempuan tapi kok kayak laki-laki atau sebaliknya. Wah dia kan ada celah nih untuk lagi galau, Ya. itu masih bisa kita luruskan. Nah, kembali lagi ke situ gitu.
Oke. Tapi kalau misalnya ini kan orang tadi yang satu merasa udah ego diri dia benar ya. Yang satu masih bingung, oke bisa di. Kalau orang nih sudah bener-bener udah terjun nih menjadi LGBT nih. Bener-bener dia sudah punya pacarnya masing-masing ya kan. Nah, bisa disembuhin nih. Ya itu tadi, dia merasa dirinya baik-baik saja gak? Oke. Kalau dia merasa dirinya baik-baik saja, mau secara Nggak bisa, norma, tetap ya. sosial, hukum, agama, apapun itu, karena kita tidak bisa mengubah seseorang kalau orang itu tidak tahu apa yang ingin diubah. Iya. Gitu. Tapi kalau ini orang ada celah-celah sedikit, ini masih bisa, kita gas biasanya. Iya. Kalau pedofilia ya. Ini Pedofilia masuk ke itu dalam penyimpangan, LGBT nggak? enggak, dia Nggak, ya, penyimpangan beda ya. seksual, beda. Karena dia ini kriminal ya. Iya, dia juga bukan masalah orientasi. Dia memang kriminal, dia memang bukan orientasi, bukan identitas gender, tapi itu penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dan tapi kan dia ada sesama jenis juga. Bisa juga sesama jenis, Tapi tetapi tetap dia satu kesatuan namanya beda, pedofilia. Ada itu parafilia, pedofilia itu penyimpangan seksual, beda dari kelompok orientasi seksual. Kalau pedofil itu berarti bisa diperkarakan secara hukum ya. Bisa. Kalau LGBT nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini tidak dianggap sebagai Kecuali ya ada kasus pidananya ya pemaksaan, pelecehan, itu beda cerita. Oh, tapi kalau misalnya dia secara sadar ya nggak bisa Nggak gitu bisa. ya. Oh. Nah, ya sekarang ini kan tadi di awal tadi saya kan udah bilang Indonesia nomor 5 terbesar LGBTQ. Luar biasa ya. Luar biasa, mengerikan. Ini bukan prestasi, apa mungkin karena kita juga orangnya banyak ya, makanya jadi nomor 5. Terus Bogor ini jadi nomor 1 di Jawa Barat. Wow. Jawa Barat nomor 1 di Indonesia. Nah, sekarang nih, pencegahan yang bisa kita lakukan, ya kan? Dari sekarang nih apa? Terus bagaimana kita menyikapi kalau menyikapi yang sudah kejadian, seperti itu gitu. Ya, pertama pencegahan. Coba aku tanya balik, menurut kakak pencegahannya apa? Keluarga balik ya? Yang tadi itu. Ya, menurut aku seperti itu ya. Awalnya karena dia ini bukan kucuk-kucuk tiba-tiba begini, tidak. Itu proses panjang. Walaupun menurut kita itu penyimpangan, tetapi di satu sisi somehow mereka ini mereka ini terjebak di badan yang mereka nggak inginin. Mereka menderita juga loh. Makanya sebagian besar dari mereka itu ke psikiater karena mereka bingung. Kenapa ya kok aku begini? Kenapa kok aku begitu gitu? Mereka menderita juga. Jadi kalau ditanya preventif atau pencegahan, dari sekarang dijaga baik-baik yang sudah ada. Gitu. Dijaga baik-baik yang sudah ada. Karena kalau makanya dari dulu tuh ada istilah lebih bagus mencegah daripada pengobati. Ya, mengobati itu lebih sulit gitu. Ya, nah, kalau yang memang sudah kadung, kalau gitu ya teman kita atau kerabat kita lihat dia memang masih ada celah seperti dia gelisah, sebenarnya dia benar nggak sih, sebenarnya kenapa sih dia begini, itu masih bisa ditolong. Jangan dibawa ke profesional. Dirangkul ya. Jangan dijudge. Semakin kita judge, dia akan semakin jauh. Mereka itu sudah menderita. Bukan yang aku membenarkan ya, bukan. Mereka itu sudah menderita gitu. Orang-orang pasien-pasien yang datang ke aku dengan ujung-ujung baru tahu nih ternyata orientasi seksualnya bermasalah. Awalnya cuma karena keluhannya mungkin depresi, cemas, susah tidur dan lain-lain. Itu mereka menderita yang luar biasa. Mereka sampai ngomong gini, "Dok, saya tuh gak mau dilahirin kayak gini. Saya juga gak mau, Dok, suka sama sejenis. Kalau saya tahu di timur itu tuh gak boleh kan, budaya kita kan gak boleh gitu ya. Saya juga gak mau, Dok, tapi saya tidak bisa mengendalikan. Saya sukanya mau ini gitu ya. Ya gimana, dia memang beberapa dari mereka bahkan memaksa untuk coba dengan lawan jenis. Lavender marriage itu ya yang sekarang lagi. Kalau lavender marriage itu nggak paham berusaha atau menutupi ya, aku nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti, tapi ini real pasienku sendiri. Berusaha. Saya berusaha, Dok, untuk punya hubungan sama lawan jenis. Terus gimana? Ketakutan, gelisah, apalah segala macam. Ternyata ya karena punya trauma di masa kecil atau pengabaian dari jenis kelamin tertentu seperti itu. Jadi ya ngeri-ngeri sedap memang ya menghadapi pasien-pasien ini gitu.
Iya, sekarang tuh lagi rame tuh yang itu tuh istilah lavender marriage Ya cuma itu aku nggak ngerti ya, apakah menutupi ataukah Oh, memang berusaha menyembuhkan. wallahu Iya. alam, aku nggak ngerti. Kalau Karena kan yang zaman now nih terminologi nih banyak banget gitu ya. terlalu banyak istilah. Dari mana pula ya lavender jadi Kok jadi untuk jadi orientasi? ungu gitu Iya. kan. Ungu lucu loh lavender, suka lavender. Tapi sekarang jadi disorientasi seksual. Disorientasi seksual. Nah, apa? Ada juga melihatnya tuh sebagai gaya hidup, mungkin nggak? Ada nggak di pasiennya? Ada. Ya, jadi kayak ikut-ikutan. Ada gitu. ikut-ikutan FOMO. Aduh, anak-anak zaman sekarang FOMO kayaknya kalau udah pakai pelangi-pelangi keren nih gitu ya Atau kan. memang iya dia kayaknya nyoba-nyoba, dia jadi Ada, bisek gitu ada. kan? Iya, Coba-coba bisexual ya bisa. dari coba-coba kan? Bisa. Makanya balik lagi tadi, kalau bukan biologi, psikologi, sosial. Oke. Nah, jadi mungkin pencegahannya tadi ya pertama yang ingat-ingat keluarga ya. Keluarga itu harus jadi tempat yang Basic nyaman ya. keluarga itu basic. Harus ya. Bahkan ada quotes itu, mainlah dengan anakmu sampai dia lelah sehingga dia tidak akan mencari permainan di luar rumah. Oh. Itu bukan hanya untuk LGBT ya. Iya. Untuk kasus adiksi. Adiksi itu kuat sekali basic dari rumah. Pasienku 90% yang adiksi pun Apa itu adiksi, Kak? oh ya, Ketergantungan. kecanduan misalnya narkoba, game atau lain-lain lah gitu. Oh, apapun jenisnya. Apapun jenisnya. Yang bentuknya ketergantungan namanya adiksi. Itu mereka pelampiasan aja. Contoh narkoba misalnya, pelampiasan aja Itu narkoba. kan anak kecanduan game bisa aja kan? Bukan karena anak itu nggak dapat kasih sayang, anaknya aja seneng main game. Bisa, tapi gali lagi. Ternyata ibunya sibuk, ya udah deh kasih aja gitu ya. Iya, salah satunya itu pengabaian. Ya, keluarga, agama. Pasti religi spiritualitas itu salah satu benteng mental kita, salah satunya. Tuh, jangan Walaupun tidak satu-satunya ya, tapi salah satunya ya. harus ya. Kalau berpikiran sekuler, jadi Apa nggak tuh? begitu mementingkan agama, masih bisa membentengi. Bisa, kan salah satu, bukan satu-satunya. Betul kan, salah satu jadi ingat itu ya. Bisa. Keluarga, agama, juga cari lingkungan yang ini ya, Iya, yang sehat. nggak toksik, yang sehat ya. Yang toksik itu Dihilangkan dilepaskan aja lah. Lepaskan, gak usah ruwet. Oke, kita ada games ya kan? Hah? Untuk Ada menutup ada games. Aduh, Oh my surprise, ini surprise. Apa tuh gamesnya? Gamenya hoax atau fakta. Oh, Tapi ini oke. sendirian, aku yang main game sendirian. Iya, ya udah nggak apa-apa. Ya Gara-gara udahlah. partner gak punya nih. Lihat aja skornya berapa. Ya udah, apakah aku akan terlihat pintar atau bodoh? Ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Oke. Kalau bisa yang mampu jawab berapa? Oke. Nanti dijawabin ya. Oh, Betul, oke, ya. oke. Jadi pertama aku nyebutin ini hoax atau fakta, terus nanti Kak Ija jawab. Mm-mm. Nanti baru Kak Juna ngoreksi bener apa enggak. Oh, oke. Siap. Oke. LGBT adalah virus menular. Hoax atau fakta? Hoax tadi kan? Menurut itu tadi ya, si PBB. PBB? Hoax. Iya, kok PBB? WHO. WHO. Iya kan? Yang nyebutkan, salah satu WHO bagian dari PBB kan? WHO dari PBB kan? Gak tau mau bahas PBB. Males. Iya. WHO bilang itu bukan penyakit menular. Ya, Tapi harusnya menular ya, Kak? Ya. Kan ada yang menular. Oke. Yang Oke, kedua. 1. Oke, 1/5 ya, benar. 1/5. Ada legalisasi LGBT di Indonesia. Hoax atau fakta? Hoax. Berani kamu melegalisasi. Ini gampang banget. Enggak, Iya, Indonesia nggak ada. Ya ada, Belanda ada, ya. Ya, Amerika? Ada. Amerika ada. Tapi Trump kan presiden pertama yang melarang. Oh, Iya loh, Trump tuh anti. Itu doang satu-satunya kebijakan yang Sorry, aku setuju. only female and male gitu. Dia ada tradisionalis. Iya. Republikan begitu kali ya. Mm-mm. Iya, Republikan. Oke, 2/5, benar. LGBT adalah hal yang sudah lama ada. Fakta atau hoax? Iya, sejak zaman Nabi Lut ya ada. Peter. Gampang banget ini. Ayo kasih Iya, ini challenge, mah bukan challenge. kuis, aduh. Makanya. Tindakan asusila terkait LGBT dapat dipidana. Enggak. Asusila? Tindakan asusila terkait LGBT dapat dipidana. Tergantung kan tadi. Tergantung. Kalau ada kriminalnya, sisi kriminal keterpaksaan. Ya kan ada tindakan, berarti tindakan asusilanya. Kalau asusila iyalah Iya. pidana. Bisa. Mau LGBT mau hetero sama. pidana. Oh, Oke. ya. Fact.
HIV/AIDS hanya menular melalui hubungan sesama jenis. Hoax atau fakta? Hoax ya. Hetero juga. Iya, Hetero yang juga ngasih bisa. yang ngasih itu terima kasih banyak biar aku terlihat pintar. Kalau biasanya kalau Terlalu baik ya ngasih. Oke, Kak. Ada lagi pertanyaan? apa lagi? Coba aku dari aku ya. Dari aku. Oke. Oke. LGBT itu genetik atau pembentukan dari lingkungan? Nah, tadi sudah ada bahasannya. Iya makanya aku Oh iya. Bisa dua macam kan Kak ya? Tadi genetik bisa, ya kan? Yang lingkungan juga bisa. Tapi genetik itu, biologis itu memang masih diteliti sampai sekarang sih. Dan jarang juga kasusnya ya. Jarang. Jarang banget itu. Jarang. Kalau memang genetik ya dari awal dia sudah. Iya itu kayak, tapi itu Kak yang kasusnya siapa? April itu. Sekarang siapa namanya ya? Ada deh pemain voli dulu. Dia sekarang jadi tentara apa jadi apa? Itu ibunya itu memakaikan dia selalu rok karena dikira itu dia perempuan. Karena penisnya itu hampir tidak terlihat gitu. Oh, oke. Padahal ada gitu. Jadi memang dua kan hermaprodit kasusnya. Mungkin kalau tidak diperlakukan seperti itu, mungkin tidak berkembang itu jiwa-jiwa perempuannya. Iya ya. Makanya kan multifaktorial ya, complicated memang. Balik lagi tuh orang tuh harus berpengetahuan gitu ya kayak sampai urusan Bukan gender berpengetahuan yang gimana-gimana ya, toh orang tua dulu lihat tidak punya ilmu seperti sekarang. Ya, bisa-bisa. Cuma itu kebutuhan emosional itu penting banget. Itu penting banget. Pendidikan. Jangan anggap sepele loh. Jangan mikir kita seorang ibu tuh kan dominannya egois ya. Ngerasa udah paling tahu nih anak mau apa. Coba diuji ke Khadijah. Anak nangis. Ini dia nangisnya karena lapar atau pempes? Tahu gak? Tahu. Tahu nggak? Dicek, Nggak tahu. Nggak. Jangan ngecek. ngecek. Jangan ngecek. Dia nangis oe gitu. Oh, Ini dia nangis lapar atau pempes? Tahu gak? aku udah lupa lagi. Enggak kayak. Nah, jadi jangan merasa kita tuh orang tua udah pasti tahu anak maunya apa. Jangan. Kasihlah mereka ruang waktu. Kasih mereka mengenal diri mereka. Identitas diri itu penting banget. Penting banget identitas diri. Kalau ibu-ibu POC ini berbahaya gak? VOC. Ya apa namanya? Ibu-ibu POC. Tahu nggak Kak? Ada Apa istilah loh ibu-ibu POC sekarang. Apa? Ibu-ibu yang kasar, bukan bahasanya ya kenceng lah, nggak yang halus kayak ini kita Willy. Aduh, makan, enggak ya. juga. Nah, VOC istilahnya. Jadi kayak orang kayak orang disiksa. Sebenarnya, ya sebenarnya marah itu boleh. Kesel itu boleh, ngambek itu boleh, tapi pada tempatnya gitu. Iya, jangan juga membrutal. Cuma kalau kita yang misalnya nih kayak orang Sumatera yang memang ngomong kenceng, anak itu kan nanti akan tahu memang emaknya itu begini tabiatnya gitu. Tapi dia akan tahu mau sambil marah pun ini emak aku tuh sayang. Dia lagi memenuhi kebutuhan emosionalku pun mereka tahu. Anak kecil tuh pinter. Yang penting tuh dia tahu kita sayang dia gitu ya. Iya, dan aplikasikan. Jangan males muji anak. Pujian itu penting. Jangan males puji anak. Anak betul apa enggak gitu. Itu sampai jokes anakku ini suka bercandaan. Kita anak itu doyan bercanda. Persis kan. Dia bilang gini, alah mama kalau di luar malaikat, kalau di rumah POC. Oh itu POC. Oh dia ngerti. Kayaknya semua emak-emak sih ya. POC. Ayo cepet sholat gitu kan. Iya. POC. Cuma kan di usia tertentu mereka sudah bisa berpikir. Otak manusia itu kan yang tadinya cuma segini jadi sini sampai segini itu kan fungsi kognitifnya yang belum berkembang akhirnya berkembang. Mau dia lihat emaknya marah-marah pun dia tahu gitu loh. Memang dia bikin salah makanya emaknya marah. Makanya penjelasan itu tuh dari bayi tuh dikasih. Jangan hanya bilang jangan naik tangga. Ya, kasih aja. Kalau dibilang jangan pasti naik. Jangan naik tangga, nanti kau jatuh. Kenapa anak-anak itu cuma nginget ini aja ya, out of the box aja ya. Kenapa anak-anak itu ingat yang terakhir? Karena memang memorinya masih segini. Makanya dia juga ngomong ujung doang ya. Iya. Jangan naik tangga. Oh, naiklah tangga aku. Iya. Nanti kau jatuh. Oh, nggak mau jatuh, makanya nggak jadi naik. Iya. Jangan minum itu, diminum. Ya di otak dia yang diingat apa? Minum. Benar. Itu kasih pengertian. Jangan walaupun
anak masih kecil, aduh apa yang dijelasin apa ngerti apa nggak, biarin. Itu masuk kok ke otaknya, itu diserap sama otaknya gitu. Iya, Jangan begini, nggak apa-apa boleh kan, ada yang bilang nggak boleh bilang no. Jangan. Ya nggak Oh. gitu-gitu juga. Repot juga gitu. nyari istilah kata lain. Cukup jangan bilang jangan. aja alasannya kenapa. Iya. Jangan naik tangga, naik pasti naik. Ya dulu tuh sempet Kak, musimnya orang jangan bilang jangan, akhirnya cari kata lain. Itu repot loh. Repot Ti- kali. Tidak naik tangga ya, wah repot banget tidak. Tidak naik tangga, kan tangga yang diingat. Tidak naik tangga ya. Yang Aduh, dibutuhkan repot. alasan Tapi sebenarnya. gitu. Sama kayak kita sampai sekarang juga kan udah besar nih. Kalau hanya dilarang apa terima? Iya. Pokoknya Kita- tidak boleh. Pokoknya tidak boleh Udah deh, nurut aja. Udahlah nurut aja. Kenapa kan kita kesel? Iya. Malah ada jiwa-jiwa pemberontak yang ingin semakin dibilang jangan semakin gitu. Anak-anak gitu. Anak memang pemberontak kok. Iya, betul. Gitu. Saya pernah nyobain soft spoken. Nyobain soft spoken. Dia tuh main tap melulu. Dia ajak ngomong. Oh iya, dia nih karakter anakku itu semakin dikerasin makin keras dia. Jadi dia harus dilembutin. Nah, aku paham. Anakku tuh begitu. Jadi coba sekali ya waktu tak aja ngomong. Dia bisa berlogika loh, umur berapa dia? 9. Bisa Wow. banget lah. Pikirannya udah jauh bisa. Bisa Jadi banget. diajak ngomong lah, mama nggak akan memaksakan. Bahasanya gitu, mama nggak akan memaksakan. Shirin sudah tahu yang mana yang baik. Iya mama. Nah, udah oke. Kelihatannya masuk nih anak. Udah cerita bukan. Tiba-tiba, bentar lagi ya katanya. Kan emosi ya, jiwa POC keluar. Tadi baru diomongin. Nah, mama balik setelan pabrik katanya. Dia bilang setelan pabriknya balik. Ya kan, kau juga kenapa balik lagi? Ya kan sebentar katanya. Katanya tadi tidak boleh memaksakan katanya. Nah ini pilihannya sekarang Shirin mau main dulu. Nanti setelah itu selesai. Iya, anak-anak paham. Oh. Anak-anak paham. Jiwa setelan pabriknya keluar katanya. Negosiasi. Oh, kan main deh. Anak sekarang tuh gitu ya. Makin bisa bernego, bisa beralasan. Jadi kita juga harus Iya. makin Anak-anak pinter kok, mereka paham apapun itu. betul. Oke deh, wah seru ya. Seru cerita tadi. Jadi mudah-mudahan nih jadi inspirasi buat penontonnya Mahdawiyah Amin, Channel. amin, Ingat-ingat ya Allah. kita itu punya anak, ini adalah titipan ya Kak ya. Mm-mm. Nah, sebagaimana orang yang dititipi ya kita harus menjaga amanah itu ya. Mungkin sekali-kali kita POC, tapi ada anak kita harus tahu bahwa kita tuh sayang gitu ya. Enggak, jadi dia nggak cari sayang-sayang dari yang lain gitu ya. Betul. Bikin dia nyaman, Nyaman. senyaman-nyamannya. Orang tua adalah rumah terbaik buat anak. ya nggak Betul sih? sekali, betul. Mantap. Tidak ada rumah terbaik selain rumahnya sendiri. Betul. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat penonton Mahdawiyah Channel. Amin. Bisa memberikan perubahan, dampak positif ya. Baik untuk kita juga nih ya. Ya, mohon maaf juga atas segala kekurangan. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. hadir. Diingat terus sama Kak Junia ya sampai disiapkan waktu. Terima kasih banyak. Ya, Kita kan sama-sama. nggak tinggal di Bogor ya. Di Bandung sekarang, tapi ya Bolak-balik. 2 minggu sekali ke Tuh Bogor. kan disiapkan waktu untuk kita mudah-mudahan jadi tonton. Utang soalnya. Seneng nih nyiapin utang buat orang ya. Jadi ajak keluarganya untuk menonton ini. Ayo bangun kesadaran kolektif ya bahwa ini tuh bisa kok dicegah ya. Atau misalnya anak-anak tuh masa depannya bisa cerah kalau kita bisa menjadi tempat ternyaman. Bisa. Ya kan? Bisa banget. Nah, sebelum menutup seperti biasa saya ini mandatori nih Kak. Oke. Jangan lupa tetap dukung perjuangan rakyat Palestina. Ini lihat kemana sih kameranya sini? Oh, ada yang kayak tetap dukung perjuangan rakyat Palestina ya. Hari ini kita nggak pakai kafiyah, biasanya pakai kafiyah. Dan oke. kafiyah itu simbol aja. Channel ini adalah channel yang mendukung pergerakan perjuangan rakyat kemerdekaan rakyat Palestina. Kita bisa bersuara ya. Jangan anggap apapun yang kita lakukan itu sepele. Misalnya kayak share informasi itu juga penting karena apa yang terjadi di Palestina sekarang salah satunya karena semakin banyak orang yang sadar bahwa ini bukan hanya konflik gitu ya. Nah jadi 2 hal yang bisa kita lakukan untuk rakyat Palestina. Pertama itu adalah share informasi sebanyak-banyaknya ya. Jadikan sosial media kita tempat untuk perjuangan rakyat Palestina ya. Share informasi. Kedua,
boykot tetap ya. Iya, Jangan perkaya Zionis. Buat apa memperkaya Zionis? Mungkin waktunya kita angkat produk-produk lokal kita ya. Atau buat produk sendiri. Buat produk sendiri, mantul. Tapi Kak, sekarang ngeri juga Zionis mulai masuk-masuk nih ke produk Indonesia juga. Oh, Iya, affiliate. masuk-masuk. Jadi hati-hati ya, kita sebisa mungkin Ya, kali ya. sebisa kita. Mungkin kita full boykot agak sulit juga gitu ya, tapi ya sebisa mungkin ya. Terima kasih untuk hadir nonton acara ini sampai selesai. Terima kasih untuk Kak Cuna yang Sama-sama. sudah hadir. Terima kasih banyak untuk insight-nya, ilmunya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.